Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 korban terakhir dalam bencana tanah longsor di Samarinda ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa. Banjir di Samarinda semakin meluas, warga jadi cemas dan resah. Rak lagi kotor dan tak tertata. Kawasan Jalan MT Haryono Balikpapan disulap jadi tempat bersantai yang bersih dan nyaman. Api yang membakar permukiman warga di Jalan Mayor TNI Imad Saili, Sumberjo, Balikpapan Tengah cepat membesar. Hal itu dipicu dari material bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Warga dan penghuni rumah menyatakan kobaran diawali suara ledakan dari lantai 2. Sejauh ini asal ledakan belum diketahui. Bagi mereka terpentingnya adalah menyelamatkan diri bersama anggota keluarga. Tercatat ada 10 jiwa yang menghuni 3 rumah di lokasi kebakaran ini. Nggak tahu tadi ada ledakan dari atas itu tadi, habis itu langsung apinya gede. Ada suara ledakan ya? Iya. Sekitar jam berapa berarti? Berapa menit yang lalu? Hampir 30 menit lah. Hampir 30 menit ya? Suara ledakan berarti ya? Ya kecil sih memang. Cuma ada api tiba-tiba sudah di atas. Ini apa nih? Rumah apa nih berarti? Tempat tinggal. Rumah tinggal ya? Nah, korbannya sudah, maksudnya orang di rumah sudah keluar semua? Sudah. Sudah keluar semua. Berapa orang di dalam berarti? Itu dia 3 keluarga. Di atas 1, di bawah 1 keluarga, anak 2. 3 keluarga dia di situ. Saya Pak, rumah bapak saya. Oh, rumah bapakmu ya? Berapa orang tinggal di dalam? Lebih dari 10. 10 orang ya? 3 rumah. Berapa rumah? 3 rumah ya? Ada orang di dalam atau diselamatkan semua? Sudah keluar semua? Sudah, tidak ada lagi orang di dalam? Pihak BPBD menyatakan terdapat 1 bangunan dihuni 3 keluarga yang hangus terbakar. Petugas sempat kesulitan mengakses lokasi kejadian karena jalan yang sempit. Kita terima laporan kurang lebih jam 13.30 ya, adanya 65 di daerah Sumberjo. Dan memang terjadi kebakaran 1 buah rumah yang dihuni kurang lebih 3 kakak. Di saat ini masih dalam proses pendinginan dan unit yang kita turunkan ada kurang lebih 11 unit kita turunkan dari seluruh sektor di Balikpapan. Untuk sementara masih proses pendinginan dan informasi sudah tidak ada korban. Kesulitan dan? Kesulitan ini aksesnya karena sempit ya, jalannya sempit, jadi kita harus mengulang selang agak banyak. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penyebab pasti timbulnya kobaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Sejak Selasa pagi, warga perumahan Geria Mukti Sejahtera Sungai Pinang Samarinda harus berhadapan dengan genangan air. Ketinggian banjir permukiman ini mencapai 1,5 meter. Mereka meyakini banjir terjadi akibat Sungai Karangmumus tidak lagi mampu menampung tingginya volume air. Warga menyatakan genangan air mulai terlihat Senin malam. Debitnya terus meningkat hingga Selasa siang yang membuat warga resah. Mereka khawatir debit air akan terus meningkat sampai mengharuskan mereka mengungsi ke tempat yang aman. Dalam. Ini kapan mulai air naik ini? Mulai malam tadi. Bapak khawatir enggak dengan bertambahnya tingginya air terus? Iya, khawatir tuh habis semua. Di rumah aja tenggelam. Gitu ya? Iya. Mulai kapan banjir ini? Mulai kemarin. Mulai kemarin. Airnya terus gimana sekarang?
Airnya masih naik. Masih naik ya? Ya. Mengkhawatirkan tidak? senti. Kenaikan ini mengkhawatirkan tidak bagi warga? Ya khawatir lah Pak. Oh, Ya kayak apa nanti kalau pas naik lagi kan, nggak tahu juga nanti kan kalau misalnya masuk rumah, kalau barang-barang banyak itu kan kalau mau keluar kan nggak bisa juga. Kalau naikkan di rumah itu nggak ada tempatnya. Banjir di kawasan Perum Geria Mukti ini sudah 2 kali terjadi sepanjang tahun 2025. Warga curiga banjir ini juga pengaruh dari pendangkalan Sungai Karangmumus. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Banjir di permukiman kilometer 1 Dusun Manunggal, Desa Lojanan Ulu, Kutai Kartanegara pada Senin malam menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Suasananya menjadi semakin tidak nyaman karena pasokan listrik juga padam. Salah satu warga menyatakan banjirnya datang secara mendadak. Warga yang tidak mengetahui terjadinya banjir ini tidak memiliki kesempatan untuk mengungsi, termasuk memindahkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Kondisi tersebut semakin parah karena tidak tersedia sirine tanda bahaya di permukiman mereka. Yang paling tinggi tadi? Oh, sudah segini Pak. Di mana saudara? Di sebelah situ. Oh, Di sini juga tadi. Ini naik turun aja sebenarnya. jadi sebagian rumah udah pada mengungsi atau gimana Bang? Sebagian rumah sudah rusak Pak. Rusak ya? Iya, ini mobil saya aja di dalam. Oh, Nggak bisa dikeluarin Pak. Gimana nih? siap. Kondisi seperti ini baru terjadi atau Ini pertama kali nih. yang paling dalam ya? Yang paling parah, paling dalam. Oh, Dan ini kagetan, nggak ada persiapan. Jadi kita nggak ada, mungkin nggak ada apa semacam pemberitahuan atau tanda bahaya ya. nggak ada Pak? tanda bahaya ya? Ya, jadi kayaknya perlu deh diadain tuh. Saat ini sebagian warga ditampung di tenda darurat, sementara petugas dan relawan masih berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak di lokasi banjir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Banjir yang menggenangi permukiman warga di Loajanan Ilir, Samarinda, tepatnya di Gang Buntu Jalan Kiai Haji Harun Nafsi ini, berlangsung hingga Selasa siang. Tingginya debit air menyebabkan sebagian warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing harus beraktivitas di tengah genangan air. Salah satu warga mengaku sengaja bertahan di rumahnya yang terendam banjir. Itu dilakukan untuk menjaga sejumlah barang berharganya yang berada di dalam rumah. Tingginya genangan mengharuskan warga yang memilih bertahan harus beraktivitas di genangan air. Untuk tidur, mereka menggunakan beberapa meja yang ditumpuk menjadi satu. Sementara untuk makan, mereka terpaksa membeli di warung terdekat. Ranjang aja 80 kakinya. Terus meja lagi sambung di atas. Tadi malam tuh tingginya berapa? 1,20 meter. 1,20 meter ya? Iya, itu belum berubah. Belum di luar ya? Ya, dulu Kak. Jadi tadi malam tinggi betul ya? Tinggi, jam 11 malam. Jam 11 malam? Ya. Jadi apa yang dilakukan saat itu Pak? Ya, pasrah aja gitu. Untuk tidurnya sendiri gimana? Ya, tidur meja gue sambung. Satu aja kan mamanya ngungsi rumah ini. Oh tetap tidur di rumah ya? Ya, saya sendiri yang menjagai kalau ada apa kan. Kalau masak gimana Pak? Hah? Masak gimana? Nah, enggak ada. Saya beli di pagi, tadi malam udah makan. Tadi malam tidak makan ya? Udah makan. Selain menggenangi Gang Buntu, banjir juga merendam permukiman warga di Jalan Rukun dan Jalan Patimura.
Para korban menantikan bantuan dari pemerintah kota karena dampak dari banjir ini menyebabkan aktivitasnya terbatas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.